Saudara sekalian, shalom. Saya pikir tidak ada suami yang tidak senang jika ia ditaati oleh istrinya. Semua pria berharap agar istrinya melakukan Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 24 yang berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala sesuatu." Di dalam ayat-ayat ini, istri dituntut untuk taat kepada suaminya dengan ketentuan yang luar biasa. Dikatakan seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Tuhan Yesus. Seperti jemaat tunduk kepada Yesus, demikian pula lah seorang istri mesti tunduk kepada suaminya. Ketertundukan seorang istri adalah ketertundukan yang bersifat menyeluruh. Bukan hanya satu, dua, atau tiga hal saja, tapi dalam segala hal dikatakan demikian. Tunduk, yaitu di dalam segala sesuatu. Tentu saja ada pengecualiannya, yaitu kecuali yang bertentangan dengan firman Allah itu sendiri. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, jangan lupa, selain menuntut istri tunduk kepada suami, Alkitab di dalam perikop yang sama juga memberikan tuntutan kepada kaum pria, kepada para suami dalam hal ini, yang harus ia laksanakan pada istrinya, yaitu mengasihinya. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ibu-ibu perhatikan, tuntutan agar kaum pria, suami Anda, mengasihi Anda adalah sesuatu yang luar biasa juga. Kaum pria perhatikan dengan seksama. Tuntutan itu sangat-sangat luar biasa. Bukan sekedar basa-basi. Mengasihi istri seperti Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi jemaatnya. Tapi ada pria yang berkata, "Pak, setelah sekian tahun menikah, boro-boro mengasihinya, Pak. Tidak membencinya, itu sudah lebih daripada cukup." Saudara, ini menjadi problem bagi banyak keluarga. Bagaimana kalau suami tidak lagi merasa mengasihi istrinya? Rupanya, saudara, setelah sekian lama menikah, sebagian pasangan menjadi suam-suam kuku. Tinggal serumah, tetapi tanpa rasa apa-apa lagi. Kaum pria sekalian, jika itu yang menjadi situasi, maka yang diperlukan di sini adalah mencari solusi dan mengatasi kondisi itu. Sebaliknya bukan kesempatan untuk mencari-cari pembenaran untuk melakukan pelanggaran yang lain lagi. Pada kesempatan yang terbatas ini, ada beberapa saran yang semoga menjadi pertimbangan bagi saudara untuk memulihkan kembali kasih yang pudar itu. Pertama, hai istri-istri, bantulah suami Anda untuk jatuh cinta lagi kepada Anda. Bagaimana caranya? Tiap orang berbeda-beda, saudara sekalian. Ingat baik-baik, refresh kembali, kira-kira apa yang membuat seorang pria yang sekarang menjadi suami Anda jatuh cinta pada Anda sekian tahun ataupun belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang lampau. Ada pria jatuh cinta kepada wanita karena wanita itu ramah. Kalau itu yang menyebabkan suami Anda jatuh cinta, sekarang pertanyaannya,
Apakah engkau ibu-ibu masih ramah kepada dia? Pulihkan kembali keramahan yang hilang itu. Kalau memang sudah hilang. Ada juga pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang sekarang adalah istrinya karena kecantikannya yang melampaui yang lain. Persoalannya, apakah sekarang kecantikan itu masih ada? Kita tidak bisa membohongi diri, saudara. Seiring berjalannya waktu, kegantengan menghilang, kecantikan memudar. Ini hal yang kompleks sebetulnya. Ada ibu yang berkata, kalau mau istri cantik, suami harus keluarkan ongkos dong. Mau istri cantik tapi pelit, mana bisa? Betul juga ya, bapak-bapak. Ibu-ibu, jika ibu-ibu punya suami adalah seorang pria yang menggemari kecantikan, maka menjadi tugas ibu-ibu untuk merawat kecantikan yang proporsional, sesuai dengan umur, bahkan sesuai dengan budget juga tentunya. Bagi saya, kalau ada yang bisa dikoreksi, silakan dikoreksi. Kalau ada yang mau operasi, sejauh tidak terlalu berlebih-lebihan, silakan. Di dalam hal ini, minimal ibu-ibu belajar untuk berpenampilan bagus. Kalau perlu lebih bagus daripada sebelum ini. Maaf ibu-ibu, jangan sampai penampilan ibu-ibu aut-autan, rambut yang berantakan, mandinya suka terlambat, pakai daster kemana-mana. Jangan sampai, maaf sekali lagi, ibu-ibu berpenampilan lebih buruk daripada asisten rumah tangga. Saudara, ada orang bilang, pria itu selingkuh. Tahu tidak? Selingkuhannya jelek banget. Jauh lebih jelek daripada istrinya yang sah. Bagi pria yang selingkuh itu, kelihatannya bukan kecantikan yang dia tuntut. Mungkin ada sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh istrinya. Ibu-ibu, kalau cinta itu mulai memudar, maka bantulah suami ibu-ibu untuk membuat hatinya bergetar kembali. Barangkali yang dia butuhkan adalah seorang wanita yang luwes, bukan judes. Barangkali suami membutuhkan seorang istri yang pengertian, atau yang gemar melayani. Itu sebabnya ibu-ibu perlu memeriksa apa yang menjadi kebutuhan seorang pria jatuh cinta. Saran kedua buat kaum pria adalah lihatlah kelebihan dari pasangan Anda sendiri. Jangan pernah membandingkan dengan pasangan orang lain. Pasti akan jadi masalah. Kelebihan di sini bukanlah ukurannya, saudara. Bukan juga kehebatannya jika dibandingkan dengan orang lain. Kelebihan yang saya maksudkan adalah hal-hal positif yang dimiliki oleh istri saudara sendiri, bukan istri orang lain. Di dalam konteks ini, seorang pria mesti menggali lebih mendalam lagi. Lihatlah kehebatan, kekuatan, hal-hal positif yang ada di dalam diri istri Anda. Setelah menemukan hal-hal yang positif, fokus di situ. Fokus kepada hal-hal yang positif. Dan jangan diinterupsi oleh hal-hal yang buruk. Saya tahu ini tidak gampang. Kita jauh lebih tertarik memperhatikan hal yang buruk dan sulit menghargai yang baik. Itu kebodohan kita sendiri, saudara. Maka kita perlu belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri agar pernikahan kita dipulihkan kembali. Ketiga, membayangkan ketiadaan kadang membangkitkan kasih.
Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini ketika saya sedang ada di gereja, anggota keluarga mengirimi foto anjing di rumah kami yang rupanya air seninya berwarna merah. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anak yang lain memeriksa Google dan didapatkan informasi bahwa itu adalah sakit ginjal. Setelah melihat realita itu, membayangkan anjing yang kadang-kadang menyebalkan karena berkali-kali tidak disiplin di dalam membuang air, saya menjadi kasihan kepada anjing itu. Membayangkan dia sakit, membayangkan dia menderita, dan membayangkan anjing itu yang telah bertahun-tahun bersama dengan kami dan kemudian harus mati. Timbul rasa sedih, dan setelah pulang ke rumah, saya berusaha untuk bersikap lebih manis lagi kepada anjing itu. Saudara sekalian, barangkali kaum pria perlu sekali-kali membayangkan kehilangan pasangan yang ada pada diri kita ini. Dia bukan makhluk yang sempurna, dia bukan malaikat, tapi dia yang terbaik buat kita. Yakinilah, tidak ada yang lebih baik lagi daripada yang kita miliki sekarang ini. Kalau Anda lihat ada yang lebih baik, itu bukan untuk Anda. Kalau saya lihat ada yang lebih baik di luar sana, itu bukan buat saya. Yang terbaik untuk saya adalah yang telah Tuhan siapkan dan yang sekarang ada di rumah saya. Bayangkan satu saat dia tidak bersama dengan kita lagi. Kalau saudara masa happy-happy, kesempatan bisa kawin lagi, itu berarti ada sesuatu yang super jelek di dalam rumah tangga. Kehilangan pasangan kita tidak akan mungkin bisa tergantikan. Semoga melalui ini kita diingatkan kembali akan kasih yang mula-mula. Sungguh, saudara, Alkitab menuntut kita mengasihi istri kita, bukan main-main, bukan dengan cara yang ogah-ogahan, tapi dengan sungguh-sungguh mengasihi karena kasih. Sekarang coba pikirkan, apakah kita masing-masing mengasihi istri kita karena kita sungguh mengasihi dia? Mengasihi karena mengasihi? Sebab kenyataannya, saudara, ada juga orang mengasihi dengan pura-pura. Bukan mengasihi karena kasih, tapi karena takut. Dan kasih yang seperti ini pada dasarnya adalah karena egois. Mari saya perlihatkan sebuah video pendek untuk saudara simak. Video ini sedikit keras, 2 menit. Bagi anak-anak silakan tutup mata sejenak. Bagi saudara yang tidak suka dengan kekerasan, boleh skip 2 menit untuk kembali menyaksikan khotbah ini. Anh phải xì mà treo đi như thế sự phải là cha có cha lỗi con có cha你好你就不要骂你啊去把这过来lỗi con ao phi hồ ta ao phi hồ ôi ôi cho ai à hồ lại á ao phi à đúng không nhà bé cũng không nhà bé cũng đừng chậm đi chút để chậm mà không để chậm mà không nhà mẹ cũng không nhà mẹ đi cũng không nhà mẹ đi nhắn tin nhắn cho ta con vậy á vô à có bà mà ai mà hồ cho qua cả hồ mà hồ ao á hồ lỗi con tụi ao á lỗi á
ya, matekin na. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Mengapa dia begitu berang kepada laki-laki yang duduk di kursi roda itu? Saya tidak tahu apakah wanita itu adalah seorang yang sakit jiwa. Beberapa tahun yang lampau juga ada istri selisih 30 tahun lebih yang memukul suaminya dengan stick golf. Dan istri ini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Saudara sekalian, seandainya wanita ini adalah wanita yang waras, maka kita bisa mempertanyakan. Dan kalaupun laki-laki yang sakit stroke itu adalah suaminya, kita bisa memastikan bahwa pria ini sebelumnya sangat-sangat telah menyakiti hati istrinya sedemikian rupa sehingga begitu ada kesempatan, maka istri ini melampiaskan dendamnya yang membara. Saya berharap tidak ada istri yang menyaksikan tayangan ini, menunggu kesempatan ini untuk membalas kejahatan suaminya. Sebetulnya banyak suami yang tahu suatu saat kalau dia jatuh sakit, dia bakal mengalami hal yang buruk yang mungkin akan dilakukan oleh istrinya. Itu sebabnya dia berbuat baik, berlaku manis, mengatakan cinta dan sebagainya. Kalau itu yang menyebabkan seorang suami mencintai istrinya, itu bukan cinta. Itu bukan cinta karena cinta. Itu cinta karena takut. Itu bukan cinta sebenarnya, tapi sebaliknya itu adalah egois. Perhatikan dengan seksama kaum pria, kita dituntut untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan yang telah menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya. Ini bukan cinta yang sekedar lip service. Bukan cinta asal-asalan. Ini berarti yang dituntut adalah kasih yang real, yang nyata, bukan yang abstrak. Tapi disertai dengan tindakan yang nyata. Saya tahu kita masih lemah di dalam hal ini. Kadang kita hanya bilang cinta di mulut, tapi kelakuan kita masih jauh. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Saudara sekalian, ada pria Kristen yang mempunyai prinsip yang sangat-sangat jempolan. Sekalipun rumah tangga ada masalah, tetapi dia bersikeras. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya salut dan saya dukung prinsip ini. Ini prinsip pengajaran Alkitab. Tapi yang harus dipertanyakan oleh kaum pria yang sama adalah apakah perilaku keseharian dari orang ini sesuai dengan prinsipnya? Percuma mempunyai prinsip tidak boleh bercerai, tidak mau bercerai, tapi kelakuan sehari-hari tidak mencerminkan prinsip itu. Melakukan hal-hal yang kasar dan melakukan hal-hal yang buruk di luar rumah. Para prinsipnya justru menghancurkan prinsip yang dia pegang sendiri. Seorang suami Kristen dituntut untuk mengasihi istrinya seperti Kristus yang rela berkorban. Mari kita ingat-ingat yuk. Pengorbanan apa yang telah kita berikan buat istri kita tercinta? Bulan Agustus 2013, di Amerika ada sepasang suami istri yang mengalami sebuah peristiwa. Will Reed dan istrinya Jamie, mereka tinggal di Philadelphia. Suatu hari pasangan muda ini berangkat dari Philadelphia menuju ke North Carolina untuk menghadiri acara pernikahan dari salah satu teman mereka. Pada waktu pulang, mereka naik kendaraan menuju ke bandara. Nah, pada waktu itulah terjadi sebuah musibah, kecelakaan tunggal yang sangat-sangat serius. Mobil yang mereka tumpangi hancur berantakan. Jamie yang sedang mengandung muda itu
meninggal di tempat. Will sendiri mengalami luka yang sangat-sangat serius. Ketika pertolongan tiba, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Will Reid? Dia meminta istrinya yang sudah meninggal itu lebih dahulu dibawa ke rumah sakit, diberikan pertolongan. Dia berharap istrinya yang sudah tidak bernafas itu bisa diselamatkan. Reid menangis, memohon kepada tenaga medis agar istrinya dibawa dahulu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ia berteriak agar istrinya segera diselamatkan, walaupun kondisinya sangat-sangat serius. Saudara, sepenggal kisah yang mengharukan ini. Jika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, siapa? Apakah kita siap berkorban seperti Will Reid? Pria-pria egois tentu akan berharap dirinya yang pertama dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, penyelamatan nyawa. Lagi pula istri sudah meninggal, tapi Will berpikir, oh ini kesempatan terakhir supaya istrinya mendapatkan pertolongan. Siapa tahu dia bisa tertolong. Tapi sayang sekali saudara, sesaat kemudian Will menyusul istrinya. Mereka meninggal bersama-sama. Ini sebuah kisah yang luar biasa, yang menggambarkan betapa seorang pria yang rela berkorban untuk istrinya. Semoga kita juga belajar untuk berani berkorban seperti Kristus berkorban untuk jemaatnya. Demikian pula kita berani berkorban untuk pasangan kita yang kita kasihi. Saudara sekalian, taat dan mengasihi adalah ibarat ayam dan telur. Keduanya saling mempengaruhi. Percayalah, istri yang taat pada suami pada akhirnya akan dikasihi oleh suaminya. Dan suami yang mengasihi istrinya pada akhirnya juga mesti ditaati oleh istrinya. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami baca. Pada hari ini kami sebagai kaum pria diajari konsep mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan yang rela berkorban. Kami belum ada apa-apanya dan seringkali kami mengalami kasih yang luntur menjadi hambar. Tolong kami Bapa untuk memulihkan kasih kami, untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Dan Yesus Tuhan kami memohon.